Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan. Tetap sehat, tetap selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah selalu hadir di channel Lucia Sutrisno Let Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan kali ini sesuai judulnya, untuk periode Mercury retrograde ya, tanggal 29 Mei sampai 22 Juni. Itu yang disebutkan di Google. Kalau ada yang tahu tanggal yang lainnya, ya udah kasih tahu saya linknya apa, karena saya juga kan tidak ngapalin tanggal-tanggalnya. Oke, jadi memang harus dilihat di Google untuk tanggal tepatnya. Anyway, yang belum tahu apa itu Mercury retrograde, silakan lihat video saya di hari Minggu. Saya cerita sedikit tentang Mercury retrograde dan juga itu for all sign, ada pesannya juga di Mercury retrograde, masa Mercury retrograde itu. Apa yang harus kalian waspadai, yang terutama adalah masalah komunikasi. Oke. Hari ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Leo dan saya juga ada strong Leo. Strong Leo di dalam chart hidup saya. So kadang-kadang bacaan Leo lebih berpengaruh kepada saya dibandingin zodiak saya sendiri, yaitu Virgo. Oke, untuk kalian yang Leo, ini adalah bacaannya selama periode Mercury retrograde ya. Untuk slightly brief aja, Mercury retrograde itu membuat masa lalu kembali, membuat apa-apa yang dulu pernah ada terus balik lagi, termasuk mantan. So kalau ada yang baper karena mantan terus nanya ke saya, banyak tuh yang ngeluh bilang, Mbak Lucy, kenapa saya selalu memikirkan mantan saya, jangan-jangan dia juga memikirkan saya. Bisa ya, bisa tidak. Mungkin hanya imbas dari si Mercury retrograde yang membuat kalian, oh sorry, kenapa yang ini, sorry saya salah ya, saya kembalikan. Oke, saya taruh sini. Maaf. Yang ini. Maaf, salah. Oke, so hanya karena fenomena alam yang satu itu membuat segala sesuatunya jadi kayak kembali, balik lagi ke kita. Oke, wow. Banyakan muncul nih di masa yang bacaan kemarin, dari kemarin-kemarin. Oke. Lanjut dengan dengan Reader White Tarot. Oh, thank you. Yes, of course I need you. Thank you, my God. Thank you for all of this. Yes, thank you. Kalau agak lama, dimaafkan. Sabar ya. Good. You want this too? Why? Alright. Tumbenan panjang. Ya udah kalau mau semua. Thank you. Apa yang terjadi untuk kalian Leo? Appreciate this moment. Every situation is an opportunity to grow and find love. So my dear Leo, apapun yang sedang kalian punya saat ini dalam hal cinta, juga profesionalisme, appreciate aja, syukuri aja, karena itu membuat kalian dewasa, menjadi pembelajaran kalian di kehidupan ini. Kalau kehidupan ini tidak akan pernah berhenti belajar. Kehidupan adalah sekolah yang terlama, karena dimulai pada saat kalian lahir sampai kalian meninggalkan dunia ini, dan selalunya meninggalkan dunia ini tidak bisa hidup-hidup ya. Pasti kembali ke Sang Pencipta. Oke, so dinikmati aja perjalanannya, karena itu memang seharusnya seperti itu ya. Stargazing, when you gaze the star, you give yourself very focus. Your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about your situation. Ini bicara tentang bintang. Seperti kalau misalnya kalian melihat bintang jatuh, mungkin ada sebagian dari kalian bilang, ayo make a wish, make a wish.
Kalau buat saya nggak perlu nunggu bintang jatuh untuk make a wish, karena saya selalu ada di dalam kamar saya, jarang banget keluar. Gimana mau lihat bintang jatuh, ya kan? So I make a wish every time I need it. Setiap kali saya butuh untuk make a wish, I make a wish. Tidak perlu menunggu bintang jatuh, tapi ini stargazing yang bilang ya kalau kalian melihat bintang, nggak ada ditulis bintang jatuh kan? Kalau kalian melihat bintang dan make a wish, silakan. Karena katanya bintang itu menghubungkan kalian dengan very focus dan your intuition will flow more freely. Jadi intuisinya lebih kuat. Ini sebenarnya jangan diterjemahkan secara literally atau secara harafiah ya. Intinya adalah untuk kalian yang berzodiak Leo, coba kalau segala sesuatunya itu juga dihubungkan dengan intuisi kalian ya. Secara intuisi gimana, secara perasaan gimana. Jadi apapun yang terjadi itu enggak secara langsung kalian terima gitu aja, tapi juga lihat ke dalam hati kalian, ke dalam pikiran kalian, dicerna lagi dan dipikirin lagi apakah itu memang yang seharusnya kalian putuskan atau kalian lakukan, atau itu sekedar emosi jiwa sesaat. Karena itu bisa terjadi, Leo. Oke. Lanjut dengan kartu tarotnya, ada The Judgment. Saat kalian melihat ini, saat Mercury retrograde, saya nggak ngelihat ini berpengaruh secara emosional di Leo. Ya kalau memang zodiak kalian Leo. Karena kalian cukup kuat untuk menghadapi segala sesuatu, dan memang Leo itu cukup kekeh, lambangnya aja singa ya. cukup kekeh dan seperti raja hutan. Jadi kalian punya banyak hal yang confirm dengan diri kalian sendiri, dengan keputusan kalian, dengan perasaan kalian. Dan The Judgment bicara tentang hal-hal yang memang ditakdirkan untuk kalian, ini sudah pada tempatnya, ya sudah, dijalani aja apa yang menjadi sudah dituliskan untuk kalian, takdir kalian, oke? Dan apakah itu membuat kalian bahagia atau tidak, tergantung. Terserah kalian melihatnya gimana. So, intinya ini bukan satu hal yang perlu ditakutkan dan kalian harus lari dari ini. Kalian harus menghadapi semuanya ini. Tentu saja dibutuhkan intuisi juga. Jadi jangan secara emosional, oke? Ada Ten of Swords. Untuk segala macam hal yang sudah kalian hadapi dan membuat kalian mungkin terpuruk, sakit hati atau apapun itu, anggaplah itu sebagai pembelajaran. Ada teman saya yang bilang kartu ini menakutkan dia karena gambarnya adalah orang yang jatuh ditusuk 10 pedang. Tapi buat saya ini bukan sesuatu yang menakutkan, karena ini adalah akhir dari satu hal di mana kalian harus menghentikan itu dan memulai sesuatu yang baru. Dan saya yakin untuk kalian yang Leo sudah meninggalkan yang lama dan memulai sesuatu yang baru, apapun itu. So, this is like the death. Ini seperti sudah selesai, and then memulai yang baru. Ini seperti sakit hati yang sudah ditinggal dan memulai yang baru. Something like that. Kalau memang masih ada sakit hati itu, ya tinggal aja. Nggak usah dipegang. Ya. Page of Wands. Saya nggak ngelihat Mercury retrograde terlalu berpengaruh untuk kalian yang berzodiak Leo. Karena buat kalian orang lama is orang lama. Nggak perlu lagi diungkit-ungkit. Ya. Nggak ditungguin juga. So buat kalian yang lama sudah berakhir, yang baru
sedang kalian hadapi. Oke. Ada Queen of Pentacles. Dibutuhkan banyak dibutuhkan banyak dibutuhkan hati yang terbuka untuk menghadapi yang kalian hadapi sekarang. Karena ini adalah persimpangan antara yang lama dan yang baru. Seperti untuk memulai yang baru itu memang benar-benar mulai. Jadi dimulai. Dan ini totally different, benar-benar berbeda dari yang lama. Apapun itu ya, hubungan atau profesionalisme, maksudnya pekerjaan, karir, bisnis, apapun itu, atau juga hubungan, itu kalian membutuhkan keterbukaan hati untuk nerima ini, dan you did. Kalian sudah melakukan itu. Dan pada saat kalian sudah pegang itu sekarang, hopefully itu nggak akan jadi masalah di masa depan. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada indikasi untuk ke situ. Ada di masa depan, apa yang kalian putuskan sekarang, ya tentu saja berimbas ke masa depan. Tapi berimbasnya bagaimana? Menjadi lebih baik atau tidak? Dan saya melihat ada beberapa masalah nanti. Pada saat sekarang kalian sudah pegang yang ini, memilih yang ini, meninggalkan yang lama untuk sesuatu yang baru. Dan di masa depan ada masalah yang sehubungan dengan itu. Gitu Leo. See? 3 of Wands yang terbalik. See? This is your future. Dimana pada saat kalian sudah memilih future kalian dan itu berbalik kepada kalian, ya sudah, bersiap-siap sajalah kalau memang itu pesannya bersiaplah untuk hal yang terburuk. Leo, apapun itu. Yep. Bersiap untuk hal yang terburuk. The Word. Semesta mendukung kalian untuk segala sesuatu yang kalian putuskan. So, ini termasuk takdir kalian. Masalahnya adalah The Sun yang terbalik. The Sun adalah kartu kebahagiaan, dan ini kartu bahagia yang luar biasa di tarot. Dan buat saya selalu melihat The Sun itu adalah sesuatu hal yang sangat membahagiakan. Tapi The Sun-nya terbalik. So di satu sisi semesta mendukung karena ini memang takdir kalian. Di satu sisi kalian harus berhadapan dengan ketidakbahagiaan atau yang kalian rasa membuat kalian nanti tidak nyaman, sakit hati, dan lain sebagainya. Itu yang kalian harus hadapi. Walaupun ini adalah takdir kalian, Leo. Oke, make sense. Buat saya bacaannya make sense. Saya nggak tahu kalau buat kalian make sense atau nggak, tergantung cerita hidup kalian. Karena saya juga ada Leo-nya, jadi kalau buat saya make sense. Saya tidak tahu kalau untuk kalian bagaimana. Oke, hubungkan saja kalau itu memang resonate. Kalau tidak, tinggalin aja. Oke, Leo, lanjut. Ada 8 of Cups. Well, ini kontradiktif ya bacaannya. Jadi saya harus baca kayak gini karena kontradiktif semua nih kartunya. Kartu satu dengan yang lainnya. Karena saya nggak baca per kartu, tapi dihubungkan semua dari depan sampai ke row berikutnya kayak gitu ya. Nyambung-menyambung kalau saya bacain tarot. Itu cara saya. Cara pembaca tarot yang lain terserah. Beda-beda. Oke? Ada yang harus ditinggalkan dan harus meninggalkan. So it's okay. Hadapin aja, karena kartu berikutnya adalah 3 of Cups. Ini sangat kontradiktif, sama seperti kartu yang sebelumnya. Kontradiktif. Jadi kayak yin and yang ada dalam hidup kalian dalam satu waktu. Ada susah, ada senang, ada yang ditinggalkan, tapi ada juga yang dirayakan. Keberhasilan dalam hal apapun, keberhasilan di dalam keuangan, bisnis, dan karir, keberhasilan di dalam percintaan, tapi harus
ditinggalkan, dan meninggalkan. Kontradiktif kan? Buat saya tetap make sense, tapi saya tidak tahu untuk kalian apakah itu relate atau tidak. Oke. Selanjutnya adalah the star yang terbalik. So pada saat ini kalian lihat ya, dan mungkin lihatnya pas masa Mercury retrograde, atau ini terjadi nanti pada saat Mercury retrograde, karena saya kasih judul itu, tapi bisa juga kapan saja karena kan waktunya itu tidak pasti, time-nya fluid, jadi tidak pasti, jadi bisa kalian hubungkan kapan saja, sudah terjadi, akan terjadi, sedang terjadi, itu bisa. Dan the star-nya terbalik. This is not a good position untuk kalian. Ini bukan posisi yang baik untuk kalian pada saat ini. Mungkin ada banyak kebimbangan, mungkin ada banyak pertentangan, ada banyak pertikaian, dan ada banyak yang tadi saya bilang yin and yang, baik, buruk, hitam, putih, jadi satu untuk si Leo pada saat ini. Dan tentu saja itu stressful, tentu saja bikin kalian agak sedikit nggak nyaman, tentu saja. Tapi kan kalian sudah memutuskan tuh tadi di Ten of Swords. Ada the judgment. Walaupun kalian tahu di masa datang akan banyak hal yang kalian hadapi bahkan tanpa kalian duga. Dan kalian harus bersiap untuk itu, Leo. Toh kalian udah tahu dari depan, dan kan kalian sudah tahu dari depan gitu. Dan kalau kalian melihat bacaan ini dan kalian makin realize bahwa iya, itu yang terjadi dalam kehidupan kalian. Oke. Ada dua kartu terakhir di deretan yang ini, the Hierophant dan the Emperor. The Hierophant, pendeta, bicara tentang spiritualitas kalian. The Emperor bicara tentang kekuasaan. Dua hal yang juga tidak satu line sebenarnya. Bicara tentang spiritualitas, saya kembalikan lagi kepada kalian yang punya wewenang untuk menentukan hal tersebut di dalam kehidupan kalian. Tapi saat-saat seperti ini justru spiritualitas kalian harus ditingkatkan. Kalian tahu atau tidak tentang masa depan, it doesn't matter. Nggak perlu tahu juga. Kadang-kadang saya juga selalu bilang, saya nggak mau tahu masa depan saya seperti apa. Saya jalani aja yang sekarang. Saya harap kalian juga melakukannya, karena apapun yang kalian jalani sekarang itu akan berimbas ke masa depan. So itu aja yang dijalanin. Memangnya kalau kalian tahu masa depan kayak apa, kalian bisa merubahnya. So many times saya tahu apa yang akan terjadi, saya nggak bisa nge-hold itu. Saya tidak punya kuasa untuk merubah takdir. Tidak bisa. Merubah nasib katanya bisa. Merubah nasib dari yang nggak punya duit jadi punya duit, ya tinggal cari kerja yang baik, jadi punya duit. Tapi takdir, banyak hal yang tidak bisa dikendalikan oleh kita sebagai manusia, karena memang itu sudah hak prerogatif haknya Sang Pencipta di dalam kehidupan kita, dan saya percaya itu. Jadi kalau kalian bilang pembaca tarot enak ya begini, siapa bilang? Nggak ada yang enak, nggak ada yang tidak enak. Semuanya, dua-duanya ada enak dan tidak enak. Kalau saya menjalani ini sebagai sebuah takdir saya, bahwa saya udah bolak-balik melepaskan ini, balik lagi ke sini, balik lagi ke tarot. Saya bergumul sendiri dengan ini dan balik lagi. So, buat saya dua kartu ini make sense, di mana spiritualitas dan wewenang itu ada di tangan kita sendiri, di tangan kalian, Leo. Oke. Lanjut dengan Good Tarot. Ini agak sedikit. Ini kayak lagi ngomong terus tiba-tiba berhenti jadi krik 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 gitu ya. Itu yang saya rasakan loh sekarang loh, Leo.
energinya seperti itu. Saya nggak tahu apa yang kalian rasakan pada saat nonton video ini, but anyway, apapun yang kalian tulis di kolom komentar, selama itu tidak yang abusive, kayak ada yang ngomongin body shaming, ada yang ngomongin saya secara body shaming, ya kalau yang kayak gitu sih saya harap tidak terjadi pada kalian, karena nggak bagus untuk dilakukan. Saya bertato, so what? Saya cabi, so what? Saya pakai kacamata, so what? Dah, nggak. Ini kan bukan sesuatu yang baru, so apa yang aneh dari itu, ya kan? Tapi saya yakin kalau Leo nggak gitulah. Leo tuh nggak peduli sama hal-hal yang remeh-temeh kayak gitu ya. Oke, ini Good Tarot. Silahkan kalian ajukan pertanyaan dalam benak kalian dan saya kasih tahu apakah itu bisa dilakukan atau tidak, ya atau tidak jawabannya. Sorry. Oke, untuk kalian yang berzodiak Leo, pertanyaan kalian jawabannya adalah iya. Iya. Two of Earth perlu dipertimbangkan, iya. Of course, perlu dipertimbangkan, tapi bisa dilakukan, bisa dilaksanakan. Five of Earth, kalian bukan orang yang dengar gosip, so tetap confirm dengan diri kalian. Temptation, tentu saja temptation-nya ada. Ada yang kalian inginkan dan itu strongly, kuat banget. Dan bagusnya adalah bisa kalian lakukan. Oke, karena jawabannya adalah iya. Empress, Empress sama Emperor tuh ya similar, tapi ini lebih ke, buat saya Empress itu lebih ke emosional, karena ini kartunya Virgo ya. Virgo itu tentu saja lebih emosional dibandingin Leo. Kalau ditanya Leo sama Virgo cocok nggak? Enggak sebenarnya. Tapi karena ada chart, karena dalam chart hidup seseorang tuh bukan cuma zodiaknya aja yang dilihat, tapi ada yang lain-lainnya, dan akhirnya bisa juga sama-sama gitu. So, the Empress, banyak kepastian untuk kalian, so ya bisa dilaksanakan apa yang kalian ingin laksanakan. Ace of Air, apa yang mustahil, tidak mustahil sebenarnya, so bisa dilakukan, bagus. The Magician, apalagi ada The Magician. Apa yang kalian manifestasikan akan menjadi kenyataan. Makanya tadi saya di depan bilang, oh my God, Goosebumps, ya, I know. Tidak perlu lihat bintang jatuh untuk make wish, karena kalian bisa make wish kapan aja, sih. Dikonfirmasi oleh The Magician di kartu terakhir. Kalian bisa melakukan apa saja. Tapi ya tentu saja harus dengan pertimbangan-pertimbangan khusus. Karena kalaupun jawabannya iya, pasti ada resikonya. Jawaban tidak juga ada resikonya tentu saja. Apapun itu ada resikonya. Kalau kalian mau tanggung resikonya, silakan. Oke. Yang selanjutnya dari bacaan ini adalah beberapa oracle card yang menutup bacaan hari ini. Oke. Well, yeah. Thank you. Wow. Okay. Creative writing dari Archangel Gabriel. Make time to write down your thought in a journal or a pen or article or book. Kalau kalian adalah Leo yang bekerja sebagai penulis, jurnalis, apapun itu. And I know someone who is Leo and journalist, that's my son. My son, kalau kamu dengar bacaan ini, saya nggak tahu apakah dia subscribe, anak saya, putra saya, jurnalis dan dia Leo. So, mungkin ini bacaannya untuk dirimu,
Juga untuk kalian yang Leo dan berhubungan dengan dunia tulis-menulis, mungkin ini jawabannya dari semua pertanyaan yang ada di benak kalian. Mungkin juga tidak. Oke. Procrastinating. Hal-hal yang tidak pasti akan menjadi pasti, tentu saja pada waktunya. Karena tadi jawabannya iya, so congratulations, bisa dilakukan, bisa dilanjutkan, bisa dilaksanakan. Oke. Artist. Engaging is artistic activity is beneficial to your career and every other area of your life. Dan bukan kebetulan juga si My Sun Leo yang juga jurnalis tadi adalah artis juga, karena dia juga pemain musik, penyanyi, dan bisa memainkan alat musik. So dari depan ada musik, di sini juga artis. So untuk Leo yang seperti itu dikonfirmasi bahwa ini ya ada yang bisa kalian ambil dari bacaan ini. So My Sun, ini buat kamu juga. Saya nggak tahu dia itu subscriber saya atau enggak, tapi dia tahu sih saya punya channel YouTube yang seperti ini. He knows. Oh iya, pernah dia tulis lagi di Instagramnya. Mempromosikan mamahnya. Aneh. Anyway, saya selalu terdistrak untuk hal-hal yang kecil ya. Maklumin ya. Oke, saya kayak gitu. Archangel Raphael, I am helping you heal physical challenges in yourself and other. You are a healer like me. Kalau kalian yang Leo percaya tentang malaikat pelindung, archangel, ya fine. Kalau saya percaya bahwa itu memang dikirim Tuhan untuk meng-guide saya atau melindungi saya atau mengiringi saya setiap kali saya membutuhkan pertolongan. And it happens so many times. So saya percaya itu. Yang nggak percaya nggak apa-apa, berdoa aja langsung ke Tuhan. It's good, itu lebih baik. Tapi intinya adalah pertolongan akan selalu datang untuk memperbaiki hidup kalian, untuk healing dari apapun yang sedang kalian hadapi, Leo. That's good. Yang terakhir, nothing is yet in stone. Nothing is yet set. Nothing is yet set in stone. Belum ada kepastian? Ya, tentu saja, karena masih mutable, masih bisa bergerak. Jadi yang kalian anggap sekarang ini udah pasti belum tentu juga. Tapi yang impossible itu tetap possible, karena tadi ada kartu magician. Tapi ketidakpastian memang masih ada pada saat ini. Oke, it's okay. Selama kalian bisa menyingkapi hal tersebut dengan berbesar hati. Oke. Sekian saja bacaan untuk kalian yang berzodiak Leo. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Semoga ada yang bisa diambil dari semua bacaan ini. Tetaplah bersemangat dalam menghadapi kehidupan. Tetap berbahagia, tetap dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye now.